Halo semuanya, good evening ya. Halo, halo. Halo, Mister. Good evening, Mr. Pudin. Iya, good evening. Good evening, Now, sir. iya, good evening ya. Mungkin it will be a little bit different karena saya mau nyalakan kameranya aja. So it's going to be much better. Bisa ya? Saya nyalakan kameranya just for me by the way. Go ahead, sir. Ya, wait a minute ya. Oke. Ya, di sini ada yang baru pertama kali. Is there anyone the first meeting join this meeting club? Ada yang baru pertama kali? Nggak ada? Nggak ada ya. Berarti sudah, I think sudah sebelumnya you guys join it our class kayaknya in the previous meeting ya. Iya, baiklah kita langsung mulai saja, bisa ya. Di sini ada Ari, ada Imat juga, terus ada Mojiono. Mudah-mudahan di sini yang semua ada writing-nya bisa hadir ya. Oke. Kita start with the Renal. Renal, are you there? Yes, sir. I'm here. Hello. Yeah. Wait a minute. Okay. Wait a minute. Sorry. Okay. Can you see the screen, guys? Yes, of course. Iya. So kita bahas satu-satu ya. Let's just talk about your writing. Ini yang pertama Redat ya. So thank you so much untuk ininya. By the way, kalau untuk task achievement-nya sendiri itu nanti bakalan dibahas langsung sama Mr. Reddy ya. What I mean in the task achievement di sini adalah as I already read through your writing di sini mungkin a part of like masih ada beberapa dikit saja kesalahan grammarnya ya. Mungkin ide-idenya aja yang perlu dikoherenkan lagi. So it must be linked and it has to like answer the question. The core of the question adalah should all cars become electric kayak gitu kan? Oke, bisa ya. Jadi nanti lebih banyak belajar juga sama Mr. Reddy ya, Mr. ya. Okay, let's start with the first sentence. Electric vehicles are currently more effective, okay, at converting energy resources into driving miles. Nah, I'm going to ask you first. Ini driving miles, where do you get that words? Driving miles. Nah, itu dari artikel internet, Mister. Soalnya apa sih bahasanya menyetir di jalan kayak menghabiskan spend time di jalan itu. Terus saya nemu kata-kata yang ya mungkin cukup bagus kali kayaknya, driving miles gitu. Di Google Translate masalahnya nggak ada itu artinya. Ada artinya. By the way, kalau driving miles itu, as I already look through, itu driving miles itu MRT. You know, itu kan ada ukuran pengukur ini kan, yang di mobil biasa itu kan, yang kilometernya itu, that's a driving miles. Jadi takutnya nanti orang bakalan artikan, oh driving miles itu mungkin yang dimaksud sama misternya di sini adalah kita mengemudi selama berkilo-kilo atau berpuluhan kilo, kayak gitu kan, bermil-mil lah. Yeah. So don't say driving miles karena nanti driving miles itu nanti menjadi kata benda ya. Nanti bisa lihat itu di driving miles itu ada MRT, itu biasanya di mobil. Itu penunjuk berapa kecepatannya kayak gitu kan. So that's driving miles. Harusnya driving for miles ya. Jadi kekurangan preposisi aja. Ya. Driving for miles. Furthermore, it may result in a reduction, ya. Reduction in the amount of CO2 released into the environment. Nah, sir, jarangkah dengar kata-kata CO2 release into the atmosphere? Jarang dengar kata-kata tersebut. Maksudnya gimana, sir? Rilis kan? Iya, emang rilis kan itu dikeluarkan kan? Iya. Dikeluarkan. Nah, saya mau tanya di sini, kenapa pilih environment? Kan lingkungan, dikeluarkan lingkungan.
di lingkungan. Nah, ini mungkin kalau menurut saya kalau kasih katanya aja yang menurut saya it's a little bit mungkin kurang tepat. Oke. Ya. It's a preference of choice karena di sini bagusnya ya. Biasanya itu saya baca juga apa ya, CO itu ternyata bukan release into the environment tapi di atmosphere. Oke sir. Ya. Bisa ya? Ya, harusnya oke. More relatable. Iya, karena kan CO2 emissions itu dia dirilisnya di atmosfer bukan di environment, bisa ya? Yes sir. Iya. Or to put it in another way, nah ini nih, langsung saya garis satu merah semua ini, or to put it. By the way, or ini tidak bisa digunakan di depan ya. Or itu harus digunakan di tengah-tengah kalimat. Misalnya I should go or leave. I should go or stay here. Kayak gitu ya. Atau or-nya itu penghubung adjektif. Or itu biasanya kalau saya selama saya dapat di writing saya belum pernah, mungkin sebenarnya udah pernah, belum pernah dapat or di depan dipakainya. Bisa ya Sat ya? Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya or-nya itu jangan dipakai di situ ya. Or-nya itu dihilangkan aja. Or-nya dihilangkan aja. Terus langsung ini to put it another way. Nah, by the way, to put it another way itu less formal juga ternyata ya. Kurang formal, bukan saya bilang formal, bukan saya bilang informal, tapi kurang formal aja. Beda kan kalau saya bilang tidak formal dengan kurang formal, beda kan? Yes sir. Jadi kalau mau bilang apa ya? Mau bilang dengan kata lain sebenarnya sir. Iya, dengan kata lain bilang aja kayaknya lebih formalnya lagi, lebih ber-IELTS lagi. To explain it clearly. Nah. Oke. To explain it clearly. Compared to a car that only use power from fossil fuel facilities and electric vehicle can move fast. Nah ini kata as, kata you, kata pokoknya yang subjek kayak gitu nggak boleh dipakai biasanya di writing, because that's informal. Jadi asnya di sini harus people ya. Iya, karena di sini kita mau writing, so we are writing untuk lebih formal bukan untuk speaking. Bisa ya? Oke, sir. Iya. Jadi kita mau menyampaikan seolah-olah kata just think ini adalah wacana yang mau disampaikan di berita. Kayak gitu kan? Di berita. Jadi kalau news report itu kan biasanya dia bukan pakai yang I, you kayak gitu kan, saya, kamu, kita kayak gitu ya. Kami, tapi dia pakainya driver saja kita pakai sini ya. Oke. Kalau yang penumpang itu bisa disebut driver juga kan, kalau misalkan mobil ada yang numpang, ada yang sopir. Oke. Passengers ya. Iya. Oke, sir. Thank you. Iya. Tapi by the way, saya ya mau buat kalimatnya ini, saya mau satukan aja nih. Dari sini sampai sini saya mau satukan semua dan lebih lebih singkat dan lebih jelas lagi, lebih langsung langsung to the point. Bisa nggak saya kasih in my version? Soalnya tadi saya sempat lihat tadi kalimatnya kayaknya ini kalimatnya bisa saya gabung aja deh. Iya, boleh, sir. Semua. Nah, kalau saya gini ya. Iya. Saya pakai since di atas ya. Since saya langsung ambil sini, taruh koma di sini ya. Taruh koma, karena kan saya mau gabung kalimatnya ya. Saya hapus saja ini to explain it more clearly. Ini error. Ya. Since, saya hapus compare-nya dulu ya. Nanti saya taruh compare-nya di situ. Since such vehicles can move the drivers while limiting CO2 emissions by misalnya 2/3 ya yang di bawah ya. 2/3 terus rather than
Saya pakai rather than di sini fossil fuel. Cars merely contributing to them. Ini. Udah, langsung. Furthermore, it may result in reduction in the amount of CO2 released into the atmosphere, since such vehicles can move the drivers while limiting its emissions, kayak gitu ya, CO2 emissions by 2/3 kayak gitu, rather than fossil fuel cars merely contributing to them. Paham nggak ini, sir? Kayak sama kan kata-katanya tadi kan? Oh, iya, better than before. Oh ya, sir, kalau such itu cara gunainnya gimana sih? Kalau such kan kayak like, kalau such itu terus langsung kata benda gitu ya? Iya. Ini saya diajari pernah di English Studio juga untuk pemakaian such. Pemakaian such itu artinya seperti, misalnya seperti kendaraan. Jadi kayak saya biasanya pakai such langsung ketemu dengan noun. Karena dia mau menggantikan, saya nggak mau lagi bilang ini ya, nggak mau sebutkan lagi nounnya, misalnya kayak electric car kayak gitu, langsung aja such vehicles, kayak vehicles demikian, atau vehicle seperti itu, kendaraan seperti itu. Jadi saya pakai such dengan pakaikan dengan noun kayak gitu. Bisa kok pakaikan dengan noun such vehicles langsung, ya, supaya tidak berulang-ulang lagi kata kalimat-kalimatnya kayak gitu, kata-katanya. Oke. Kita lanjut ya. However, all of the CO2 emissions from cars would be erased. Nah, ini dapat kata erase di mana? Hilang, dihapus kan? Maksudnya itu, kalau misalkan si power plant-nya itu juga menggunakan zero emission, kayak itu solar wind, nuclear power. Mungkin yang lain ada yang mau ganti katanya, soalnya kata erase di situ kurang tepat penggunanya erase. Erase CO2 emissions itu kurang tepat. Kita mau menghapus emisi CO2. Ada yang mau bantu? Ya, ada ya. Reduce mungkin, Mister. Oke, reduce bisa. Oke, itu ada yang bilang reduce. Yang lain? Ada lagi? Nah, ini ya, yang dipakai untuk ini yang dipakai semua untuk CO2. Kalau kita mau hilangkan CO2 emissions, ini ada 3 kata nih. Reduce, limit, atau cut. Itu aja ya. Berarti bisa sini pakai reduce, bisa pakai limited, bisa dipakai cut. Bisa ya, Mister ya? Asalkan bukan erase ya. Yes, sir. Iya. Udah saya pakai cut aja di sini. Cut CO2 emissions. Pernah dengar kan cut CO2 emissions? Iya. Nah, pasti di artikel-artikel ini IELTS kayak gitu. Pasti ada di reading IELTS. Iya. If all the electric powers plan should plan switch to solar, wind, or nuclear power. However, there are currently, nah ini pasti kemarin lihat di writing yang ini kan, evaluasi yang kemarin saya tulis Dera kan. Iya. By the way, ternyata itu as I look through, karena saya juga mungkin itu kecapean kemarin ya, jadi kurang fokus, langsung ngetik-ngetik aja. By the way, Dera atau Deris itu kurang formal ya guys lah dalam penggunaan writing. Jadi jangan pakai Dera atau Deris, bisa ya? Oke, sir. Jadi kalau saya mau ganti however di sini sih, saya mau ganti however dengan regrettably. Sangat disayangkan, kayak gitu kan? Dapat regrettably, daripada saya pakai however, namun saya langsung terpoint sangat disayangkan. Langsung aja. The current, langsung ya, issues with cost and rage. Nah, nggak ada subject verb-nya kayak gitu. Ya udah, saya pakai ini ya. Oke. Iya kan? Ya. Oke. Current issues with cost and range occur because electrical vehicles are initially more expensive and need hefty expensive lagi. Boleh ada kata lain mungkin yang bisa bantu selain kata expensive? Di sini soalnya sudah ada kata expensive. Exorbitant. Banyak banget tuh kata
Exorbitant juga boleh ya. Itu tadi exorbitant. Ada lagi? Nah, ini perhatikan ya Mister ya. Ini ada kata exorbitant atau costly juga boleh ya. Dan problemnya di sini saya adalah dengan writing-nya adalah di sini kan ada need, koma, terus expensive batteries. Harusnya kalau misalnya guys ya kalian mau buat noun phrase itu nggak boleh ada koma di sini ya. Langsung aja need hefty expensive atau need expensive hefty batteries. Karena kalau kalian mau taruh koma di sini harus ada n biasanya. Langsung aja pakai n. Bisa ya? Oke, Sir. Iya, berarti yang lah n-nya ini menghubungkan mana? N-nya ini menghubungkan adjektif dengan adjektif. Lah n-nya ini menghubungkan yang mana? N ini yang menghubungkan yang ini. Initially more expensive and hefty. And banyak banget n-nya ya. Nah iya, kemarin bingung, ya udah koma aja yang itu. Ya, cocok nih, cocok. Di sini kan ada verb, ya kan? Dia menghubungkan verb. Need dengan need ini, need dengan verb ini, dia menghubungkan verb, ya. Kalau hefty dengan ininya dia juga menghubungkan adjektif, bukan verb lagi. Bisa ya? Ya, Sir. To travel as far as gasoline vehicle with a modest tank. Kamu dapat kata modest dari mana? Dari kata small kemudian ke modest gitu aja sih. Biar naik iya. itunya, levelnya. Ya, biar naik levelnya ya. Iya. Soalnya saya tadi takutnya ya, ini mungkin konteksnya takutnya saya coba cari lagi tadi kata modest. Memang I know what's modest. Modest itu artinya tengah-tengah kan, ukurannya kayak gitu kan. Tapi kalau saya ini kan tank, kayak gitu kan, gas tank and bla bla bla. Kalau saya bakalan pakai ini main nama aja. Medium size tank. Oh, medium size. Iya. With a medium size tank. Soalnya takutku kalau kata modest itu nanti modest di sini artinya sedang, tapi sedangnya itu biasa dipakai untuk price, untuk harga. Misalnya harganya lumayan mahal ya. So the price is modest kayak gitu ya. Soalnya saya tadi lihat di Cambridge juga, tapi di Cambridge pun juga ada tadi kata physical building dan ternyata mungkin ya modest bisa dipakai juga by the way. You know what I mean? Soalnya tadi ada contohnya yang saya lihat dia pakai modest dengan dia bilang modest house kayak gitu ya. Berarti rumah yang sedang-sedang kayak gitu. So it could be, tapi ini just preference of words ya. Ini cuma preferensi dari katanya aja, mana yang lebih suka. If you are fine with the modest, that's okay. Bisa ya? Ini saya kasih tambahan aja kalau misalnya ini mau ini. Ada pertanyaan? Renal? Oh, enggak, Sir. Oke, aman. Aman ya? Oke. Next kita punya ini Ari. Ari, are you here, Ari? Yes, I'm here. Oke. Nah, electric cars are quickly becoming a hit. Nah, saya mau tanya dulu nih ke semuanya. Hit itu apa sih, guys? Maksudnya apa? Ya, artinya populer kayak gitu kan. Populer. Tapi kenapa kira-kira saya garis bawahi hit di sini? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya garis bawahi hitnya? Bahasa speaking mungkin, Mister. Nah, iya. It's to speaking becomes a hit of the world kayak gitu in the world. Jangan pakai a hit di sini ya, because it's a slang. Okay. Itu termasuk idiom. Ya, tadi saya lihat ternyata hit itu adalah idiom. Jadi jangan bilang a hit, bilang aja popular ya. Oke. However, only the engine which has hybrid module can turn into. Nah, can turn into. Oke, ada beberapa phrasal verb yang memang dipakai dalam formal writing, misalnya turn into and bla bla bla. Dan ingat ya guys lah, dalam penulisan writing IELTS Task 2 atau mungkin formal writing, tadi saya dapat referensi juga ternyata phrasal verb itu bisa dipakai. What is phrasal verb? Misalnya ini kayak turn into, tapi jangan phrasal verb semua. Artinya phrasal verb itu yang ada verbnya terus biasanya diikuti preposisi ya. Tapi jangan phrasal verbnya semua langsung, misalnya look for juga dimasukkan kayak gitu. That's too informal, terlalu informal banget. Jadi phrasal verbnya juga harus dipilih-pilih ya, mana yang kira-kira yang yang formal dan mana yang tidak formal. Dan kalau saya itu mau main aman terus.
Dalam arti main aman, daripada saya pakai 2 kata, mending saya pakai 1 kata aja deh supaya lebih formal lagi kayak gitu. So I should change turn into, kira-kira ada yang bisa bantu, kira-kira kita mau ganti turn into dari apa? Pakai apa? Change. Switch. Sorry, ada change, ada apa lagi? Alter. Coba diketik soalnya suaranya nggak terlalu jelas. Movement. Kenapa movement? Switch gimana Ustaz? Berganti. Alter boleh, alter ya, alter. Tapi kalau saya ya, ini kan mobil ya, yang mau diganti fisiknya, engine-nya, bla bla bla. Kalau saya pakai transform aja, transform. Oh iya, transform. Oke. Bisa nggak? Yes, lebih manis juga kayaknya Mister. Jadi nge-transformer ya. Mobil yang Iya, berubah. iya. Soalnya kan ini udah dari fisiknya kan, fisiknya. Wah, soalnya tadi coba lihat kata, kita lihat dulu di Cambridge ya. What is transform by the way? Kalau misalnya whole meaning-nya itu apa? What is my Cambridge ya? Oke, kita baca ya sama-sama ya. To change completely the appearance of character of something or someone, especially so that this thing is atau person is improved. Ya, berarti to change completely the appearance, bisa juga tadi pakai alter, that's okay. Ya, atau di sini juga apa lagi ya? Sama aja sih, the appearance, pokoknya nampaknya atau dari luarnya kayak gitu ya. Penampilannya ya di change kayak gitu, berarti saya pakai transform. Bisa ya? Oke. Oke, next. Iya, saya mau tanya-tanya juga deh yang lain supaya ini banyak yang aktif di sini ya. Electric vehicle, since the hybrid technology has a unique power supply that is suitable. Nah, pernah nggak saya bahas ini kata that? Ada yang masih... Pernah Mister, saya lupa Mister. Which? Nah, iya kan. By the way, di sini tadi banyak banget pakai kata that ya. Mungkin baru pertama kali join ya. Soalnya I don't know for sure apakah itu memang betul that itu adalah informal, tapi kebanyakan yang saya baca ya, yang suggestion yang datang dari Mbah Google yang sharing pengalaman mereka di writing IELTS atau writing formal itu, katanya that itu kurang informal aja. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu, pakai who atau which langsung. Bisa ya semuanya ya? Iya, Mister. Iya, kayak gitu ya. Tapi if you reference juga boleh nanti. Mister, aku dapat kok, ternyata bisa juga formal dipakai untuk adjective clause. That's okay ya. Tapi sejauh ini yang saya dapat kebanyakan langsung to the point, pakai which atau pakai who, sama aja dengan a lot of. Jangan pakai a lot of, langsung pakai many atau much. Bisa ya? Yep. Okay. According to the founder of Tesla Motor Company, Elon Musk, electric cars will be the best choice for citizen who want to get a new experience. Ini get. Saya mau ganti deh kata get, soalnya Iya. iya, get ternyata ini banget, terlalu speaking banget, kayak nggak ada vocabulary lain aja. Gain bisa ya? Bisa ya? Oke. Okay, gain a new experience while driving. The high level of safety and glamorous comfort are the main reasons electric cars were created. Coba saya tanya yang lain. Kenapa saya garis bawahi were created di sini? Ada yang bisa ini enggak? Ubah atau ada yang bisa kasih pendapat? Mungkin pendapatnya. Yang lain yuk, coba. Kenapa kira-kira saya garis bawahi? Double verb, sir. Nope, not really. Verb agreement, particular agreement. Nah, di sini ada that-nya by the way ya, atau ada which-nya. Tapi bisa diadakan penyingkatan reduction, jadi which-nya kita hilangkan aja. Bisa kok, bisa. Karena coba dibaca lagi deh konteksnya dari sini. Dibaca lagi. Coba logikakan ya, logikakan. The high level of safety and glamorous comfort are the main reason electric cars were created.
Saya mau ganti word-nya di sini dengan R. Loh, kenapa pakai R? Saya bukan lihat dari R-nya di sini mengikut, tapi saya lihat bahwa electric cars itu dari dulu sampai sekarang itu dibuat, diproduksi, iya kan? Takutnya nanti kalau kita bilang word created di sini, nah itu sesuatu yang ya udah dulu aja. Dulu itu diproduksi tapi sekarang nggak terlalu kayak gitu ya. While di status quo-nya sekarang atau di manapun sekarang yang kita lihat ya emang electric cars itu kayaknya udah common banget kan di Europe kan. Jadi jangan pakai word. Bisa ya Mister ya? Oke. Jadi sesuatu yang common dari dulu sampai sekarang ya udah pakai simple present aja. Nggak usah pakai word ya. Bisa ya? Iya. Kalau misalnya mau menceritakan sejarahnya, misalnya were created in misalnya August 2000 berapa ya, 2005 atau 2004, that's okay. Ini kenapa meetingnya? Oke, that's okay. Tapi kalau misalnya ini jangan ya pakai R aja, simple present. Dari dulu sampai sekarang tetap ini ya ada. That is because okay, the smart module apply to their engine system can understand. Nah, coba guys, kalian ada kata yang lebih enak nggak didengar daripada can understand? Follow. Follow. Ada kebilang kata follow. Yang lain? Masa engine system can understand? Saya nggak dapat kata yang maksudnya bisa memahami karakter drivernya gitu. Saya sulit tadi. Kalau saya biasanya teknologi itu bukan understand tapi mendeteksi. Oh yes, detection. Oke, detect ya. Iya, mendeteksi kan. Benar. Biasanya kan itu teknologi atau sensor mendeteksi kan. Daripada kita bilang understand. Soalnya kalau understand itu biasanya dipakai untuk human, untuk person. I can understand your feeling. Tapi kalau robot biasanya itu dia lebih mendeteksi ya. Bisa ya, Sir ya? Oke, Mr. Pudin is the best memang. No. Aduh. Oke, next ya. The text, the driver's character ya. To illustrate, oke, ini kata-kata yang common banget ya IELTS ya. Tesla Type X has. Ini kenapa sih garis bawahi has? Soalnya tadi udah ada kayaknya tadi udah berapa kali disebutkan kata has ya. Mana tadi sini ya? Oh, atau belum ada? Belum ada ya? Belum unique power supply. Oh, mana? Di line 3. Ada kata has. Ini bagus nih kalau misalnya kalian bisa dapat penggantinya dari kata has dan biasa memang dipakai di brosur mobil. Biasanya itu brosur mobil itu pakai bahasa Inggris kayak gitu karena yang pakai bahasa Inggris dia nggak pakai has kayak gitu, tapi dia pakai sesuatu yang memiliki tapi bukan pakai has dianya. Kira-kira ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Katanya diganti has, tapi tetap meaning-nya tetap sama. Biasanya itu ada di brosur mobil biasanya. Katanya kan si Tesla mobil ini itu punya sensor independen sensor rem yang ini ya, rem yang bisa ngerem sendiri ya. Kalau gitu. Qualified, Mister? Belum. Bukan ya? Saya mau pakai ini, bisa ya? Equip. Dilengkapi. With. Ini biasanya equip dipakai untuk sesuatu yang kekurangan. Misalnya ada komponen-komponen yang kurang, biasanya kita pakai equip with. Nih, kalau kalian mau lihat di Cambridge, jadi kalau misalnya kalian mau banyak kata-kata yang amazing-nya, banyak-banyak baca juga ya. Ini contohnya. Ini, equip, C1 lagi ya. Dia ternyata C1. C1 itu tingkat vocabulary-nya tinggi guys ya. Having the necessary tools, clothes, atau equipment. Nah, berarti dilengkapi artinya ya. Provided artinya disediakan atau dilengkapi. The schools are very poorly equipped. We were well equipped for the trip.
Nah, berarti ini kata-kata yang bagus ya dipakai, biasanya dilengkapi. Misalnya ada sesuatu yang kurang, tapi sesuatu yang kurang ini biasanya mengarah ke ini, tools, clothes, atau equipment. Bisa ya guys ya? Oke. Oke. Ya. Sama kayak provided ya, Mister? Iya, sama kayak provided, tapi equip lebih mantap lagi. Soalnya dia langsung C1 pakainya. Biasanya barang-barang kayak gitu, tools yang tadi. A brake independent a brake independent sensor atau an independent brake sensor. Kayaknya ini kebalik ya. What do you think, guys? Kita pakai adjektifnya dulu ya. Oh iya, kebalik Mister. Iya. An independent brake sensor. Ya kan, sensor rem yang rem sendiri. Independent. Iya. Bisa ya, begitu ya? That will function, pakai lagi kata that, nanti dihapus sendiri ya. That will function to reduce the level of car speed to anticipate collisions. Nah ini while, ada yang tahu lagi atau ada yang masih ingat lagi kenapa while tidak diwajibkan dipakai di sini? Atau ada yang mau ganti while-nya di situ ganti apa kira-kira? Di sini apa artinya while, apa di sini artinya, Mister? Ketika. Ketika. Oke, ketika navigasinya katanya itu tidak fokus. Ada yang mau ganti? Nah, kenapa saya harus ganti while di sini? Soalnya kan nanti di sini kalau saya mau buat kalimat lengkapnya ya. Tesla type bla 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 that will function to reduce the level of car while. Nah, ini nanti kalau saya tulis lagi ya. While Tesla lagi ya. Soalnya kan ini kalimatnya, kalimat independennya kan, kalimatnya. While Tesla is unfocused navigation. Jadi saya mau ganti di situ ya. Soalnya kenapa saya harus ganti di situ? Nanti nggak terlalu serak aja ininya, pattern grammarnya. Saya mau pakai preposisi, ada yang bantu? Ada yang bisa membantu pakai preposisi apa? Saya pakai throughout aja ya. Sepanjang navigasinya yang tidak fokus. Atau bisa pakai during juga. Ini adalah preposisi. Preposisi yang diikuti oleh ini. Kata benda. Bisa ya? Dan artinya sama, ketika, throughout, atau sepanjang, atau selama, atau ketika, ini during. Tapi saya lebih mau prefer pakai throughout aja. Throughout unfocused navigation. Bisa ya? Oke. This provide solid evidence. Jangan. Oke, lupa koma Mister. Jangan pakai, bukan pakai koma. Jangan pakai koma di sini ya. Oh, jangan pakai ya. koma. Ya, jangan pakai koma tadi. Oh iya. Iya, tadi pakai koma. Jangan pakai koma. Soalnya kenapa? Nanti akan belajar noun clause ya. Oke. That all cars ought to change to become electric autos. Kemarin saya sudah sempat singgung-singgung punyanya Sini Renal kan? Yang banyak banget tuh disingkat-singkat. Guys, di dalam writing itu kita nggak boleh menyingkat-menyingkat ya. Itu nggak disingkat itu, Mister. Ini singkatan loh. Saya mau buktikan. Oke, siap. Masalahnya saya dapat di kamus bukan singkatan, itu auto itu. Enggak, dia ternyata singkatan. Tadi saya dapat enggak, Mbah Mobil juga, Mbah Mobil. Si Mbah juga, Mbah Google juga. Electric automobiles ya. Oke. Oh, saya berarti ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak. Tidak. Saya sebenarnya mau nanya yang di atas tadi, Mister, yang pertama. Yang mana yang ini? Bukan yang tulisan atas, tapi lupa. Yang ini. Bukan yang tulisan pertama itu Mister Renal ya? Renal? Iya. Saya mau nanya tentang sin such vehicle itu. Itu iya. Enggak maksudnya tanpa as nggak apa-apa ya, Mister ya? Enggak apa-apa. Gitu. Nanti lain lagi artinya. Nanti lain lagi artinya kalau such as, seperti. Ya, pakai such aja di situ. Such vehicles. Pakai such aja. Such person, orang seperti itu, atau such vehicles
kendaraan seperti itu. Oh, Itu gitu. artinya. Bukan seperti kendaraan ya. Ya, Oke, bukan Mister, seperti terima kasih. kendaraan. Oke, terima kasih, Mister. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Mojiono, are you here, Mojiono? Yes. Nggak ada orangnya ya? Yes, sir. Mana? Yes, sir. Ya, Yes, sir. Ya, tunggu. Wait dulu ya. Oh iya, ini sir ya. Mr. Bisa- Mojono. By the way, Mr. Mojono, your writing is wow. Ini ya, writingnya berkelas. Tapi di sini ada beberapa yang masih saya garis bawahi. Ini adalah kesalahan-kesalahan kecil aja, Mister. Yang pertama, ya, the revolutionary attempts in production of electric. Jangan lupa pakai artikel di sini ya, Mister ya. Oke, sir. In the